kita akan berbicara tentang topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketakutan akan penilaian orang lain. Mungkin kita semua pernah, bahkan seringkali merasa ketakutan ini. Rasanya seperti beban yang tak terlihat, tetapi dapat mempengaruhi setiap tindakan kita. Ketakutan ini tidak hanya membuat kita menjadi ragu dalam bertindak, tetapi juga menghambat kita untuk menjadi diri sendiri. Dalam masyarakat, kita dibombardir dengan opini, kritik, dan juga standar yang telah ditetapkan oleh orang lain. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup bukan berdasarkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita yakini. Tetapi sekarang kita hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ketakutan akan penilaian orang lain sebenarnya berakar dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Secara naluriah, kita ingin diterima oleh kelompok atau lingkungan di sekitar kita. Dalam evolusi manusia, rasa takut ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan. Di zaman dulu, untuk bertahan hidup, kita perlu diterima dalam kelompok agar bisa berbagi sumber daya dan juga melindungi diri dari ancaman. Namun di zaman modern, kebutuhan akan penerimaan ini telah berubah. Meski ancaman fisik tidak lagi menjadi prioritas, kita masih memiliki kebutuhan untuk diterima secara sosial. Kita takut akan kritik atau penolakan karena dalam benak kita, penolakan sosial sama menakutkannya dengan ancaman nyata. Ketakutan ini membuat kita cenderung lebih fokus pada pandangan dan penilaian orang lain. Contoh dari ketakutan ini bisa kita lihat dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya dalam dunia kerja, seseorang yang mungkin merasa takut untuk mengajukan ide baru atau inovatif karena takut idenya akan ditolak atau dianggap tidak masuk akal. Alih-alih berani berbicara, ia memilih untuk diam dan mengikuti apa yang sudah ada. Hal ini membuatnya terjebak dalam zona nyaman. Tetapi sebenarnya, ia mengorbankan potensi kreativitasnya. Contoh lain adalah dalam kehidupan sosial. Seseorang mungkin merasa takut untuk mengekspresikan pendapatnya dalam kelompok pertemanan karena khawatir pendapatnya akan berbeda atau bahkan tidak diterima. Yang akibatnya, ia memilih untuk selalu mengikuti arus atau menyembunyikan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Di dunia media sosial, ketakutan ini juga sering terlihat. Banyak orang yang hanya menampilkan sisi-sisi sempurna atau ideal dari kehidupannya. Mereka takut jika sisi yang kurang sempurna terlihat, orang lain akan menghakimi atau mulai memandang rendah diri mereka. Ketakutan ini sebenarnya memiliki dampak negatif yang sangat besar jika dibiarkan terlalu lama. Pertama, ia bisa menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Seseorang yang terlalu fokus pada penilaian orang lain akan selalu merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ini bisa mengganggu kesehatan mental dan dapat menimbulkan stres. Ketika kita hidup dengan ketakutan ini, kita cenderung mengabaikan apa yang sebenarnya kita inginkan. Misalnya, kita mungkin ingin menjalani kehidupan tertentu, tapi karena orang lain tidak setuju atau tidak mendukung, kita malah mengikuti pilihan yang aman menurut pandangan orang lain. Lebih dari itu, ketakutan ini bisa membuat kita kehilangan identitas diri. Jika kita selalu hidup berdasarkan harapan atau penilaian orang lain, kita bisa kehilangan gambaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, dan pada akhirnya, kita mungkin merasa kosong dan tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Ada beberapa alasan mengapa ketakutan ini begitu sulit untuk diatasi. Salah satunya adalah karena rasa takut ini sudah menjadi bagian dari cara berpikir kita sejak kecil. Dalam keluarga, sekolah, atau bahkan bermasyarakat, kita sering diajarkan untuk mengikuti sebuah norma atau standar tertentu agar dapat diterima. Akibatnya, kita terbiasa untuk menilai diri kita sendiri melalui kacamata orang lain. Yang kedua, rasa takut ini juga diperkuat oleh media sosial. Di era digital ini, kita memiliki akses untuk melihat kehidupan orang lain dan juga menerima komentar atau penilaian dari siapa saja. Hal ini dapat memperkuat ketakutan kita
akan penilaian orang lain dan membuat kita semakin sulit untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Namun, ada beberapa cara praktis yang bisa membantu kita untuk mengatasi ketakutan ini. Dengan memahami dan menerapkan beberapa cara, kita mungkin bisa hidup dengan lebih bebas dan menjadi diri sendiri. Yang pertama, coba sadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Seseorang bisa menilai kita dari sudut pandang mereka sendiri yang mungkin sangat subjektif dan bahkan tidak relevan dengan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita menerima bahwa pikiran orang lain bukan di bawah kendali kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu cara kita menjalani hidup kita sendiri. Yang kedua adalah membangun rasa percaya diri yang autentik. Rasa percaya diri yang autentik tidak berasal dari pujian atau pengakuan orang lain, tetapi dari penerimaan diri kita sendiri. Mulailah dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai ini, kita akan merasa lebih tenang dan percaya diri karena kita tahu bahwa kita sudah berusaha menjadi diri sendiri dan bukan menjadi orang lain. Yang ketiga, belajarlah untuk menyaring kritik yang membangun dan yang tidak. Tidak semua kritik harus kita dengarkan. Ada kritik yang membangun dan ada juga kritik yang mungkin didasari oleh prasangka atau perspektif negatif yang tidak adil. Pelajari untuk menyaring kritik yang memang dapat membantu kita tumbuh. Dan abaikanlah kritik yang hanya didasari pada opini semata. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada perkembangan diri kita tanpa terbebani oleh komentar yang tidak relevan. Yang keempat, latihlah diri kita untuk menghadapi ketakutan secara bertahap. Mengatasi ketakutan bukan berarti langsung mengabaikan semua komentar orang lain. Cobalah untuk mulai secara bertahap. Misalnya, mulai dengan mengungkapkan pendapat pribadi dalam kelompok kecil atau mencoba hal baru tanpa terlalu banyak berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan. Dalam sejarah, banyak tokoh yang telah berhasil menghadapi ketakutan mereka akan penilaian orang lain dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah Steve Jobs. Terlepas dari kritik yang ia terima sepanjang karirnya, ia tetap fokus pada visinya untuk menciptakan produk-produk yang revolusioner. Dalam mengatasi ketakutan ini, refleksi diri adalah kunci utama. Luangkan waktu untuk merenungkan apakah yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini dan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Ketika kita lebih memahami diri kita sendiri, kita akan semakin kuat dan tidak terlalu mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, dan kita tidak perlu untuk melakukannya. Ketakutan akan penilaian orang lain adalah hal yang manusiawi, tapi kita memiliki pilihan untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita akan bisa menjalani hidup yang lebih bebas, lebih puas, dan lebih damai. Semoga narasi ini bisa menjadi pengingat dan menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih berani menjadi diri sendiri dan tidak terikat oleh penilaian orang lain.